Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aden Nur Salim. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan, masalah bantuan ataupun perihal bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah banyak bertanya di video sebelumnya, yaitu ada beberapa pertanyaan ya di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman dari customer care ataupun customer service dari BPJS Ketenagakerjaan langsung ya teman-teman. Bisa teman-teman dengarkan ataupun simak baik-baik video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke baik, langsung saja teman-teman kita akan mendengarkan pernyataan ataupun beberapa pernyataan dari BPJS Ketenagakerjaan. Teman-teman silahkan pasang telinganya baik-baik untuk beberapa pertanyaan ini akan dijawab oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selamat datang di BPJS Ketenagakerjaan Care Center. Untuk informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tekan 1. Untuk informasi program BPJS Ketenagakerjaan, tekan 2. Untuk berbicara dengan agen Care Center, mohon tunggu. Anda akan dihubungkan dengan staf call center kami. Mohon tunggu. Anda akan dihubungkan dengan agen kami. BPJS Ketenagakerjaan dengan Rohmat bisa dibantu. Iya Pak, selamat malam. Malam, dengan siapa kami bicara? Iya, dengan Bapak Aden Nur Salim. Baik, Bapak Aden Nur Salim. Perihal apa Bapak yang bisa dibantu? Iya, saya mau tanya ya Mas, terkait masalah bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, betul ya? Iya. Nah, di sana mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya. Baik. Nah, itu pertanyaan pertama itu berapa kuota untuk karyawan ya yang bakal dapat bantuan yang Rp600.000 itu? Baik. Untuk sampai dengan saat ini Bapak, itu untuk bantuan langsung tunai dari pemerintah. Untuk kuotanya tidak dibatasi, namun untuk perusahaan jika memang saat ini memiliki karyawan yang memenuhi syarat seperti warga negara Indonesia, lalu pekerja penerima upah, terdaftar aktif sebagai karyawan di BPJS Ketenagakerjaan, dan upah yang dilaporkan di bawah 5 juta, dan bukan untuk perusahaan BUMN, lalu lembaga negara, dan juga instansi pemerintah. Lalu untuk saat ini, prosedurnya dilakukan pelaporan melalui HRD perusahaan ya Pak, kepada BPJS Ketenagakerjaan terdaftarnya. Oke, kemudian nih, bagaimana kalau misalkan perusahaan itu tidak mendaftarkan untuk nomor rekeningnya ataupun tidak mengupdate informasi yang diwajibkan oleh pihak BPJS ke pihak perusahaan. Jadi pihak perusahaan itu tidak menindaklanjuti apa yang disuruh dari pihak BPJS gitu. Itu bagaimana ya? Baik, nanti akan ada konfirmasi Bapak dari pihak AR ataupun RO yang bertanggung jawab sebagai pembina akan disampaikan kepada BPJS, kepada perusahaan yang memang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jika memang tidak dilakukan pelaporan, nanti akan ada tindak lanjuti dari pihak AR-nya, seperti itu Bapak. Ya, kemudian itu dana bantuan yang 600.000 itu bakal cairnya itu ke akun BPJS Ketenagakerjaan atau memang ke rekening yang didaftarkan gitu, ke rekening tabungan peserta yang didaftarkan. Baik, sampai dengan saat ini Bapak, kami belum memiliki informasinya apakah untuk Kementerian Tenaga Kerja akan memberikan langsung kepada saldo dari BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi atau akan dikirimkan langsung kepada rekening peserta, seperti itu Bapak. Nah, kalau misalkan yang mendaftarkan diri ataupun yang mengupdate nomor rekening peserta itu secara mandiri ya ke akun SIP ya. Itu bagaimana itu? Baik. Itu untuk pendaftaran melalui untuk karyawan, untuk rekening harus melalui HRD perusahaan ya Pak. Dikarenakan untuk HRD perusahaan yang hanya bisa mengakses SIPP online ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mohon maaf ya, banyak pertanyaan. Bagaimana sih Pak jika peserta pernah mencairkan BPJS Ketenagakerjaannya,
tetapi masih terdaftar gitu. Apakah akan mendapatkan bantuan atau tidak gitu? Tadi konfirmasi perihal BLT-nya ya. Di sini ada pertanyaan bagaimana untuk peserta yang pernah mencairkan ya? Ya, betul. Baik, untuk statusnya aktif atau tidak aktif, Pak? Aktif, aktif. Aktif. Ya. Apakah aktif bekerja juga, Pak? Iya, masih aktif. Aktif bekerja ya. Tetapi dengan pekerjaan yang baru gitu. Pekerjaan yang baru ya, baik. Ya. Di sini kami informasikan untuk syarat penerima BLT-nya. Yang pertama adalah WNI atau warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua, pekerja penerima upah. Ya. Atau PU ya. Jadi yang untuk yang BPU atau individu yang mandiri tidak menerima ya. Ini untuk yang PU saja. Oke. Penerima upah. Pesertanya adalah karyawan perusahaan. Yang ketiga, terdaftar statusnya aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kemudian yang keempat, upah di bawah 5 juta. Yang kelima, tidak termasuk perusahaan BUMN atau lembaga negara. Oke. Jadi jika statusnya aktif itu bisa menerima BLT-nya begitu, Pak. Oh gitu. Nah kemudian jika peserta ini terdaftar nih sebagai peserta ya, sebagai peserta aktif gitu untuk BPJS Ketenagakerjaan, tetapi pihak perusahaan atau pihak peserta ini tidak mengupdate nomor rekening atau tidak tidak didaftarkan oleh perusahaan gitu, apakah tetap akan dapat atau tidak gitu? Baik. Untuk saat ini sedang proses pengumpulan data terlebih dahulu, jadi untuk seluruh perusahaan diharapkan mengupdate nomor rekening karyawannya. Begitu. Oh, jadi perusahaan ya Pak ya, Iya. tidak bisa mandiri gitu, tidak bisa perorangan gitu ya? Iya, tidak bisa dilakukan sendiri, tapi dari pihak perusahaannya. Dari pihak perusahaannya. Iya. Oke. Nah, kemudian apakah peserta yang memiliki 2 kartu BPJS nih, misalkan ada 2 pekerjaan dan 2 pekerjaan itu mendapatkan kartu BPJS gitu. Iya. Nah, itu akan dapat dua-duanya atau tidak gitu? Baik. Nanti untuk nomor BPJS-nya untuk satu peserta ya memiliki 2 atau lebih itu tetap akan mendapat bantuannya 1 begitu Pak. Jadi jadi 1 doang ya Pak ya? Filter atau berdasarkan dari nomor NIK KTP-nya. Oh gitu. Nah kalau misalkan nih dari 2 kartu BPJS itu pesertanya yang satu pekerjaannya di BUMN, nah yang satu di swasta misalkan, itu yang dapat mungkin yang swasta ya? Baik, jika seperti itu tidak akan mendapatkan BLT karena sudah terdaftar namanya di BUMN. Oh gitu. Jadi memang walaupun ada pekerjaan di swasta dan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan di bagian swasta, itu tetap tidak akan mendapatkan BLT ya Pak ya? Iya benar, karena namanya sudah terdaftar di BUMN. BUMN, iya, dan nanti terlihat dari Dinas Ketenagakerjaannya begitu Pak. Nah lalu tadi saya sempat dengar ya bahwa pihak perusahaan yang mendaftarkan. Lalu bagaimana jika pihak perusahaan yang tidak mendaftarkan gitu? Itu bagaimana tuh? Untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan Pak ya? Iya betul. Baik, jika perusahaannya tidak mendaftarkan, nanti karyawannya tidak akan mendapatkan BLT-nya begitu Pak. Nah, langkah untuk dari pemerintah sendiri nih, dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, karena kita kan nggak tahu ya pihak perusahaan, mungkin tidak semua, walaupun mereka mendapatkan kartu BPJS dari perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut tidak peduli nih misalkan, itu kena sanksi perusahaannya atau memang karyawannya yang nantinya tidak berhak gitu mendapatkan BLT tersebut gitu. Baik. Untuk saat ini program BLT-nya sepenuhnya milik pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan hanya pihak pendukungnya saja ya. Iya. Jadi jika tidak didaftarkan atau tidak diketahui didaftarkan atau belum, itu bisa konfirmasi terlebih dahulu ke HRD perusahaannya atau pihak perusahaannya. Dan untuk mengeceknya, pesertanya bisa membuka aplikasinya atau melalui website. Iya. Kan melalui website nanti di menu kartu digital. Iya. Nanti muncul informasi nomor rekeningnya. Jika muncul berarti sudah didaftarkan oleh perusahaannya begitu Pak. Oh gitu. Jadi di sana saya juga kan memiliki aplikasi BPJS-ku ya di Android. Nah di sana kan ada kartu digitalnya juga tuh. Nah di situ kita bisa melihat nomor rekening ya. Iya benar. Jika tidak muncul bisa lihatnya di websitenya di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. SSO ya.
Iya, Oke, baik Pak. Ya udah itu aja Pak. Mohon maaf Pak, banyak baik. pertanyaan. Baik, cukup jelas informasi dari kami ya, Ya, cukup Pak jelas. Ade. Baik, terima kasih Pak Ade telah menghubungi BPJS Tenaga Kerjaan. Selamat malam, selamat beristirahat. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman sudah mendengarkan beberapa pernyataan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Dan apabila masih ada pertanyaan, teman-teman boleh komentar di video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman berhak komentar, nanti akan saya sambungkan kembali ke CS dari BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.